Salam kerahiman. Hari ini saya mau lanjutkan bacaan tetap dari nomor 327. Karena kalau menurut versinya dari Pastor Kosiki ya, yang membuat 82 wahyu-wahyu tersebut, dalam nomor 327 dia sebutkan juga sebagai wahyu yang ke-10 tentang gambar kerahiman ilahi ya. Wahyu ke-10 yang juga bicara tentang gambar kerahiman ilahi, khususnya fokusnya pada kata-kata Yesus, "Aku memberikan kepada umat manusia sebuah wadah yang harus mereka bawa ketika mereka datang mohon rahmat ke sumber kerahiman." Wadah itu adalah gambar ini dengan tulisan, "Yesus, Engkau andalanku." Jadi ini yang didiktekan oleh Yesus kepada Suster Faustina, di mana Yesus katakan dia memberikan kepada umat manusia suatu wadah, suatu tempat, suatu sarana yang harus mereka bawa pada waktu mereka mohon rahmat pada sumber kerahiman. Jadi kalau kita datang pada Yesus, kita datang pada sumber kerahiman dan kita mohon rahmat, yang kita harus bawa wadah gambar kerahiman ilahi tersebut. Melalui gambar tersebut sebagai satu ungkapan bahwa Yesus, Engkau andalanku, saya percaya kepadamu, saya mengandalkan Engkau, Engkaulah segala-galanya, bukan saya lagi tapi Engkaulah. Jadi perlu punya satu trust, satu percaya penuh kepada Tuhan pada waktu kita datang kepada Tuhan untuk memohon rahmat. Dan Yesus katakan wadah itu, wadah, sarana, tempat yang Yesus berikan kepada kita adalah gambar kerahiman. Dan ada tulisan di bawahnya, "Yesus, Engkau andalanku." Itu yang paling penting. Mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan. Betul-betul mengandalkan, betul-betul berserah, betul-betul memberikan seluruh 100% kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya kita lihat di bulan Desember 1935 juga Yesus berkata bahwa gambar itu adalah alat yang dipakai oleh Yesus untuk memberikan banyak rahmat. 327 bicara tentang gambar kerahiman ilahi adalah suatu wadah yang harus kita bawa kalau kita mau minta rahmat Tuhan. Tapi di tahun 1935 Yesus juga katakan bahwa melalui gambar itu, jadi gambar itu sebagai alat di mana dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberikan banyak rahmat. Kalau lihat di tahun 1936, Yesus bilang juga, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 1936, Yesus juga menjelaskan bahwa gambar kerahiman ilahi tersebut adalah untuk mengingatkan kita kepada manusia, kepada kita semua, untuk percaya dan berbelas kasih. Jadi melalui gambar tersebut Tuhan Yesus mau mengingatkan kita. Kalau kita melihat gambar kerahiman ilahi, Tuhan Yesus ingatkan kita bahwa kita harus percaya penuh pada Tuhan, dan yang kedua, melakukan perbuatan belas kasih. Di 742, Yesus katakan, "Dengan menggunakan gambar ini, Aku akan memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa." Melalui gambar kerahiman ilahi, Yesus mau memberikan banyak rahmat. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kita memuji gambar kerahiman, kita menghormati gambar kerahiman, tapi nggak ada perbuatan belas kasih, itu disebutkan seperti kita menyembah berhala, bukan sebagai orang Kristen sejati. Karena bukan hanya gambar itu dihormati, disembah, tapi gambar itu berbicara apa kepada kita semua? Inilah wadah.
Jadi kalau kita mau menimba sumber kerahiman, menimba rahmat-rahmat, bawalah gambar ini. Percayalah, andalkan Tuhan. Dan Yesus katakan, aku akan memberikan banyak rahmat melalui gambar ini. Tapi dikatakan, kalau hanya menghormati gambar tapi tidak ada perbuatan belas kasih, gambar ini juga berbicara sesuatu. Melalui gambar ini engkau harus percaya penuh pada Tuhan, dan yang kedua harus melakukan perbuatan belas kasih. Dan kita sebagai devosan kerahiman perlu melakukan perbuatan belas kasih itu. Ada iman, ada perbuatan. Perbuatan belas kasih dalam doa, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Kalau kita lihat dari Yakobus 2:14, di sana dikatakan, apa gunanya bahwa ia punya iman tapi nggak punya perbuatan? Dapatkah iman menyelamatkan dia? Contoh sederhana tapi konkret. Saya dulu waktu masih muda, waktu masih SMA, saya itu termasuk atlet bisa lompat jauh. Dulu seingat saya bisa lompat mungkin jauh lah ya, 3 meter lebih atau hampir 4 meter, saya bisa lompat jauh. Nah, suatu hari pada waktu saya bekerja di proyek lagi meninjau lapangan, itu ada satu got kira-kira mungkin lebar 1,5 meter atau 2 meter. Mereka sudah bilang, Bu Esther harus muter, kita nggak bisa loncatin got tersebut. Tapi saya bilang, saya pernah bisa loncat kok hampir 4 meter. Masa ini nggak sampai 2 meter saya nggak bisa loncat? Jadi saya mau membuktikan kepada mereka bahwa saya dulu atlet, saya bisa loncat. Dan kalau ini nggak sampai 2 meter, mungkin 1,5 meter ya, saya juga harusnya bisa loncat. Saya punya keyakinan saya bisa loncat. Dan saya loncat. Apa yang terjadi? Saya nggak bisa lewatin got tersebut. Saya jatuh, saya masuk ke dalam got tersebut. Ya otomatis diketawain lah ya. Tapi di situ memberikan saya kesadaran bahwa iman harus dengan perbuatan. Kalau saya cuma bilang saya percaya Tuhan, tapi tidak dalam praktek, ternyata iman saya nggak seperti itu. Seperti yang tadi saya lakukan. Saya bilang saya punya iman, saya percaya saya bisa loncat got tersebut. Tapi dalam realisasinya saya nggak bisa. Oleh sebab itu, iman aja nggak cukup. Harus dengan satu bukti, satu tindakan, satu perbuatan. Dan pada waktu kita mengalami kegagalan, saya tahu iman saya sampai mana. Karena memang kita tahu iman itu turun naik. Kita harus pelihara iman tersebut dengan perbuatan kita, dengan semakin mengandalkan Tuhan. Di mana Yakobus 2:17 dikatakan, jika iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya iman itu mati. Jadi kembali lagi, gambar kerahiman ilahi mengingatkan kita akan 2 hal. Kita harus melakukan perbuatan nyata, yaitu lakukan perbuatan-perbuatan berbelas kasih. Dan juga melalui gambar kerahiman ilahi, kita selalu terus diingatkan untuk terus semakin mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Salam kerahiman.
Aku merindu